Alhamdulillah sudah ada sekitar 35 ya, 35 mahasiswa yang sudah bergabung. Alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah ada Pak Firdani Riandia, Pak Firdani Rianda. Langsung saja mungkin ya teman-teman untuk memulai kuliah pada siang hari ini. Mohon untuk teman-teman bisa on-cam dulu, untuk bisa saya screenshot. Ini cukup 2 halaman saja. Silakan diaktifkan kameranya dulu untuk saya dokumentasikan ya sebagai laporan untuk eh, di website di praktisi mengajar. Untuk teman-temannya juga diingatkan ya untuk mengisi presensi juga di e-learning ya sudah saya buka presensinya sudah di e-learning. Dan selama kuliah nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand dengan nanti bisa langsung direspon oleh Pak Firdani atau bisa ditulis di kolom chat ya teman-teman. Oke, halaman pertama masih separuh yang on cam. Ini mohon maaf di rumah saya memang sebelah rumah ini SD, ada ekstrakurikuler drum band jadi agak rame ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan halaman pertama dulu bisa on cam ya teman-teman. Oke, saya tunggu. Halaman kedua juga masih proses. Oke, oke bisa saya screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke, halaman kedua, satu, dua, tiga. Oke, oke. Terima kasih. Kalau sudah on cam, ingat kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau ditulis di kolom chat. Jangan lupa untuk presensi di e-learning ya, teman-teman. Kalau memang belum bisa, bisa langsung konfirmasi. Baik, kepada Pak Firdani Rianda kami persilahkan. Oke, makasih Pak Angga. Eh, Sudah menyempatkan waktunya buat teman-teman juga untuk hari Sabtu ya ini. Ini pertemuan saya keempat. Kemungkinan pada pertemuan hari ini pembahasannya tentang decision tree. Saling share aja. Kalau misal saya miss up sama materinya, nanti bisa membenarkan juga. Jadi feel free aja untuk ngomong. Kemudian ya mungkin bisa kita mulai ya. Oke. Eh, Sebenarnya udah kelihatan ya selesai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Ya, untuk pertemuan keempat ini saya mau berencana untuk berdiskusi tentang decision tree, kemudian use case-nya, lalu ada beberapa contoh persoalan yang mungkin bisa kita coba bagaimana sih cara decision tree ini menentukan algoritmanya, cara berjalannya. Lalu nanti mungkin saya coba share tentang big data. Dari pengetahuan big data untuk sekarang uh, lebih terfokus di cloud karena bidang saya sekarang di situ. Kemudian buat teman-teman juga sebagai pandangan, kalau misal ingin pergi atau mencoba untuk belajar di cloud, karena sejujurnya demand-nya tinggi di cloud itu, cuman kebutuhan orangnya untuk skill set-nya nggak banyak orang yang punya skill set di cloud juga. Jadi mungkin 2-3 tahun lagi nanti akan bakal lebih banyak lagi untuk use case cloud-nya. Karena kalau dilihat dari beberapa negara, contohnya Malaysia, mereka kebutuhan cloud-nya sekarang lebih tinggi daripada Indonesia dan revenue tahunan mereka juga sudah hampir bisa melalui Indonesia. Padahal secara region kita lebih besar, kita lebih banyak punya banyak company. Cuman untuk hal kemajuan, kadang cloud mereka lebih banyak berkembangnya karena mereka juga adaptasi kulturnya tinggi. Salah satu adaptasi kulturnya tinggi karena uh, bahasa mereka lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk foreigner atau siapapun yang ingin masuk ke negara tersebut, jika sudah mempunyai kemampuan bahasa Inggris itu rata-rata mereka uh, sangat welcome. Dan
kebutuhannya sekarang kayak populasi seperti orang Melayu dan orang Chinese Malaysia dan India Malaysia itu proporsinya lebih tinggi di Melayu dan Chinese Malaysia. Jadi pengaruh dari China juga cukup kuat sih untuk transfer knowledge ke negara mereka. Jadi lebih mudah uh, karena mereka udah bisa multi language ya. Jadi bisa bahasa Chinese, bisa bahasa Melayu, bahasa Inggris. Jadi transfer knowledge-nya itu kadang lebih cepat daripada kita. Oke, mungkin saya lanjutkan ke materi. Ya, untuk decision tree, decision tree ini diklasifikasikan sebagai algoritma klasifikasi ya. Jadi kalau kemarin teman-teman udah mengingat-ingat tentang klasifikasi dan clustering, nah di decision tree ini dia masuk di metode klasifikasi dan dia cukup umum digunakan karena capabilities dari algoritma ini bisa digunakan untuk data kategorikal atau data numerical. Dan dia lebih mudah dioperasikan juga untuk kita sebagai manusia. Kadang dengan kita tahu cara berjalannya dan kita lihat dari grafik decision tree-nya sendiri, dari root sampai pemilihan keputusan, itu lebih mudah dipahami daripada metode-metode yang lain. Ya, untuk struktur decision tree sebenarnya dibagi dalam 3 bagian, yaitu ada namanya simpul. Nah, kemudian simpul ini mempunyai namanya root. Root itu biasanya kita taruh di paling atas. Jadi sebelum membuat sebuah cabang yang baru, ya cabang yang pertama itu biasanya kita panggil dengan namanya simpul root. Kemudian ada simpul perantara di antara tengah-tengah atau yang menghubungkan antara root ke branch yang paling bawah. Contohnya di sini simple leaf. Simple leaf itu yang branch paling bawah. Nah, terus kemudian dari simple ini bisa dilihat lagi kenapa sih kok bisa didefinisikan jika misal kita punya atribut 3 A, B, C, kemudian kok bisa mungkin atribut A dijadikan simple root. Maka dari itu di sini cukup dijelaskan di sini kenapa hal itu terjadi. Nah, kemudian dan seterusnya, dan kemudian lanjut ke algoritmanya itu sendiri, bahwa metode decision tree ini dia menggunakan metode rekursif top down. Artinya rekursif ini dari atas ke bawah, kemudian dari atas ke bawah ini dia dipecah-pecah, dibagi-bagi lagi sesuai dengan pemecahan logikanya. Lalu ya, jadi penjelasannya misal jika ada jalur yang jika ada simple leaf ditemukan ada yes sama no misal, kemudian nanti kita bisa lihat yes sama no-nya itu berdasarkan nilai apa kok bisa dijatakan kita semisal punya A, B, C ya, atribut A, B, dan C. Atribut A itu misal punya 2 values yaitu yes atau no. Kemudian dari atribut A ini yang mempengaruhi outcome atau label atau target variabelnya, misal itu apa aja. Nah, nanti dipecah lagi itu menggunakan atribut yang lain. Jadi pemilihan atribut atau variabel yang digunakan di sini juga menentukan proses membuat branch dari decision tree. Nah, untuk contohnya di decision tree ini, contoh di sini kita sebenarnya datanya sama dengan yang dulu yang pernah saya presentasikan menggunakan WK software, di mana ada atribut play atau nggak play. Ya, contoh di sini kan kita punya 4 atribut ya, outlook, temperature, humidity, windy, kemudian target labelnya itu antara play atau don't play.
Nah, dari contoh data trainingnya tersebut, uh, kita kan ingin tahu aja sih dalamnya atribut itu untuk Outlook, dia punya atribut contoh sunny, overcast, dan rain. Kemudian temperatur punya 3 atribut, di dalamnya values-nya hot, mild, terus cool, kemudian ada humidity, ada high dan normal, kemudian windy, true, atau false. Nah, dari setiap values ini kan akhirnya akan mempunyai target ya, atau label di mana mereka akan punya outcome bermain, play, atau tidak bermain, not play. Nah, untuk menentukan langkah-langkahnya, untuk menjadikan tree dari 3 atribut tadi, main fokusnya di decision tree itu menggunakan nilai entropi, atau dari setiap kriteria itu nanti dicari nilai entropinya, di mana nilai entropi yang paling kecil dia akan ditaruh di uh, cabang yang paling tinggi atau yang paling atas. Nah, kemudian di sini ada label, semisal play adalah plus, kemudian jika downplay adalah minus. Nah, lalu di dalam entropi itu, fokus matematikanya adalah menggunakan rumus log. Jadi di sini rata-rata di dalam decision tree penggunaan lognya itu menggunakan log 2. Nah, di sini dicontohkan, misal untuk log 2 dari angka 1 adalah 0, kemudian jika log 2 di values 2 adalah 1, kemudian jika log 2 di angka di values 4 itu adalah 2, kemudian ada perhitungannya di pembagian juga, di mana jika pembagian nilainya menjadi minus, semisal di sini ada log 2, 1/2, maka menghasilkan minus 1. Nah, dan seterusnya. Nah, lalu di dalam entropinya, rumus dari entropi itu sendiri, fungsi dulu ya. Fungsi dari entropi ini itu ingin mengukur seberapa beragam values yang ada di dalam dataset kita. Lalu jika datanya semakin beragam, contoh atributnya mungkin bertambah menjadi dari 3 mungkin jadi 8, maka nilai entropinya makin besar. Kemudian contoh values-nya juga, semisal atribut outlooks, dia dari cuman hanya 3, kemudian dia bertambah menjadi 8 contoh. Itu juga membuat data itu semakin heterogen. Nah, di sini rumus dari entropi itu adalah himpunan kasus, kemudian ditambah sama dengan sigma, di mana N-nya itu adalah jumlah partisi S. Contoh, di dalam atribut Sunny, kita kan punya, Outlook, itu punya atribut Sunny, Overcast, dan Rain. Nah, semisal di dataset kita Sunny itu terdapat tiga data, kemudian secara total dengan 3 data itu dibandingkan dengan semua atribut yang ada itu berapa persentasenya. Jadi perhitungannya 3 dibagi, kemudian jumlah partisinya. Misal di dalam atribut Outlook, di sini kan ada 3 atribut nilai ya, Sunny, Overcast, Rain. Misal di dalam atribut Outlook, kita punya Sunny itu dua data saja, kemudian dikalkulasikan dengan seluruh total atribut di dalam Outlook. Contoh, jika kita punya data 10, kemudian kita punya nilai atributnya itu Sunny-nya 2, maka 2/10, karena overcast dan rain juga dihitung juga. Jadi itu total dalam satu atribut, jadi 2/10. Nah, terus dari tadi ya, semisal 2/10, di sini kemudian dikurangi P-nya, P-nya proporsi SI terhadap S, kemudian dikali log-nya, log dari nilai P-nya. Nah, log P-nya ini atribut tadi semisal 2/10, jadi P ini 2/10. Contohnya bisa dilihat di sini.
Tunggu, tunggu. Oh ya, dari sini, eh, kalau di sini kan kita lihat kita punya 14 atribut ya, sorry 14 data, di mana setiap atributnya pasti mempunyai persentase. Contoh di sini Sani, kalau kita lihat di sini Sani itu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini Sani ada 5. Kemudian play down play-nya itu di dalam atribut nomor 1, 2, 8, 9, 11, kita lihat bahwa ada yang downplay. Downplay kan outcomes. Nah, di sini outcome-nya dari 5 ini, yang downplay berapa? Contoh di sini downplay-nya itu 2 kan. Dalam atribut Outlook dengan nilai Sani, jadi 2 per 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 per 5. Kemudian dihitung juga misal play-nya berapa. Kalau misal play di dalam Outlook Sani itu 1, 2, berarti 2 per 5 dari nilai Outlook Sani aja. Nah, lalu contoh di sini untuk pembentukan tree awal kita coba di perhitungan Outlook dulu ya atributnya. Nah, untuk perhitungan Outlook atribut, kita kan punya di dalam atribut Outlook ada 3 kan. Ada Sunny, ada Overcast, ada Rain. Maka dari itu perhitungannya untuk B1, jadi B1 ada 2 play dan 3 down play. Kemudian Overcast kan 4 play, berarti tidak ada minus. Kemudian Rain, dia terdapat 3 play, kemudian 2 yang tidak play, tidak bermain. Nah, kemudian perhitungannya dari sini Sunny kan total dalam data kita adalah 5 ya. Nah, kemudian kalau digabung total data kita kan 14 dari sini. Jadi Sunny ada 5, kemudian total dari numbernya itu adalah 14. Maka dari itu perhitungannya untuk tadi sigma itu 5 bagi 14, kemudian masuk kurung ada minus 3 dibagi 5. 3 ini kita lihat kan di sini don't play. Jadi ada proporsi perhitungan dari Saninya tadi, pembagiannya ada 3 per 5. Kemudian log dari 2, 3 per 5 itu hasilnya berapa. Kemudian untuk Sunny yang 3 ini kan don't play. Kemudian yang play kita hitung juga, dikurangi 2 per 5, log 2. Kemudian dicari log 2 dari 2 per 5 juga. Contoh, contoh dari sini, untuk perhitungan dari Outlook, di sini kan dari hasil minus 3 per 5 itu adalah 0,36. Sorry, 5 per bagi 14 dari total Saninya tadi, itu 2, 3, 4, 5. Dengan total datanya, jadi 5 dibagi 14. Kemudian kita cari perhitungan dari proporsi Sani ya. Entropinya Sani itu adalah perhitungan dari minus 3 yang downplay. Kemudian minus 3 per 5 dikali hasil log dari 3 per 5. Nah, di sini log 3 per 5 itu udah aku kalkulasikan. Jadi minus 3 per 5 dikali log 2, 3 bagi 5 adalah 0,44. Kemudian dikurangi dari yang play, di mana proporsi play di sini adalah 2 per 5. 2 per 5 minus 2 per 5 dikali log 2, 2 per 5. Kemudian dari jumlah 3 perhitungan ini tadi,
Oke. Kalau kita lihat di sini kan karena atributnya outcome-nya Sunny itu kan hanya dua ya, play dan don't play. Jadi perhitungan di dalam kurung ini hanya dua saja. Kalau misal outcomes-nya atau labelnya itu ada 3 atau 4, berarti kita menghitung entropinya 4 juga dari setiap outcome. Nah, terus hasilnya dari perhitungan entropi Sunny ini kita kembalikan ke Excel, dia itu 0,348, 346. Lalu ditambah dengan perhitungan entropi dari overcast dan range juga. Nah, di sini overcast di situ mempunyai 4 values, 1, 2, 3, 4. Kemudian dibagi totalnya juga per 14. Karena dia hanya punya satu atribut ya, kalau di overcast. Kalau lihat di sini kan overcast mereka datanya hanyalah mempunyai outcome play semua. Nah, maka dari itu kita hanya perlu menggunakan entropi outputnya satu aja, yaitu play. Maka dari itu jadi 4 per 14. Karena di sini proporsinya udah pasti 4 bagi 4 ya. Sorry. Karena semuanya play, jadi udah pasti nilainya 1. Maka dari itu tinggal dicari log dari 2, log 2 dari 1. Kalau kita lihat lagi, di hasilnya itu adalah 0. Maka dari itu, perhitungan 4 dibagi 14, kemudian dikali minus log 2 dari 1 adalah 0. Nah, lalu kita hitung juga dari range. Kalau range-nya di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bagi juga dengan total datanya. Kemudian outcomes-nya untuk range ada play 3 dan play-nya 2. Maka dari kita bisa melakukan perhitungan sama dengan Sunny, yaitu sama minus 3 per 5 sama minus 2 per 5. Nah, value-nya sama untuk keluarannya. Setelah itu dijumlahkan dari total, kalau dijumlahkan ini untuk mendapatkan nilai outputnya untuk average entropy outlook, maka ditemukan hasil entropinya ini 0,69. Nah, tadi kalau diingat lagi, kalau nilai entropi semakin besar kan berarti keberagaman datanya semakin besar juga. Nah, kalau untuk menentukan leaf-nya atau root dari decision tree-nya atau yang paling tinggi, paling atas, nah itu kita mencari nilai entropi yang paling kecil. Kalau di sini kita udah menemukan nilai entropi untuk outlooks, hasilnya adalah 0,693. Kemudian kita lanjutkan ke temperatur juga. Nah, di temperatur outcomes-nya jelas dua, ada play dan don't play. Kemudian terdapat 3 atribut, yaitu hot, mild, dan cool. Kemudian di setiap outcomes-nya dihitung nilai entropinya. Jadi total data untuk hot adalah 4, kemudian mild ada 6, kemudian cool ada 4. Nah, kemudian hasil dari entropi dari log 2 per 4. 2 per 4 di sini kan kita dari himpunan hot nilai hot saja terdapat 2 outcomes ya. Play-nya 2, minusnya 2, berarti totalnya adalah 4. Jadi minus 2 per 4, kemudian dicari log-nya, kemudian dicari lagi log-nya sama juga untuk yang minus. Jadi plus dan minus itu nanti setelah menemukan nilai entropi ini, terus dibagi dengan total himpunannya, terus kita tambah untuk atribut mild dan cool juga. Maka dari itu hasilnya adalah 0,82. Nah, berarti kalau kita bandingkan dari outlooks, di mana outlooks nilainya lebih kecil, yaitu 0,69,
Maka dari itu dari dua atribut ini kita bisa melihat bahwa si outlooks itu lebih bisa dijadikan root leaf-nya atau yang paling atas. Nah, lalu windy juga dihitung, maka dilihat juga di sini atributnya ada total untuk yang false itu adalah 8. Kemudian untuk average entropy, ini windy ya, typo. Kemudian untuk yang B2 untuk true itu ada 6. Jadi bisa mendapatkan hasil segini. Jadi kalau bandingkan lagi dengan hampir mirip ya, temperatur dengan windy, hanya beda 0,06. Lalu humidity juga dihitung, kemudian mendapatkan hasil 0,785. Nah, dari sini bisa kalau diurutkan berarti kita dari outlooks yang pertama, kemudian humidity 0,7, lalu temperatur, kemudian paling akhir windy. Nah, terus dari semua average itu kita kan melihat bahwa untuk atribut outlooks dia mendapatkan nilai average entropinya paling kecil, yaitu 0,694. Maka setelah itu menghitung setelah mendapatkan itu, maka kita pilih outlook sebagai root-nya. Nah, kemudian setelah kita untuk penyusunan tree-nya, decision tree-nya, berarti yang paling atas kita sudah tahu bahwa atribut yang digunakan adalah entropi yang paling kecil, yaitu outlooks. Kemudian di dalam setiap atributnya dari outlooks, yaitu ada nilai sunny, overcast, rain, kita lihat bahwa ada nilainya ya. Jadi nomor 1, 2 ini dari data kita, di mana dia itu menunjukkan minus, berarti dia tidak bermain, dan plus adalah bermain. Kalau dilihat dari tabel yang di awal ini, jadi merefer downplay sama outcomes-nya ini ya. Kemudian dari nomornya. Kemudian dari atribut plus dan minus tadi yang di dalam outlooks ada nilai sunny, overcast, dan rain. Nah, kita melakukan pemecahan lagi dari nilai dari overcast tadi di outlook. Nah, kemudian nilai plus dan minus ini dilakukan lagi satu persatu ke atribut yang lain. Contoh di sini kita kan sudah masuk ke atribut sunny sini ya. Sunny, overcast, dan rain. Nah, sunny ini kalau kita lihat untuk jika atributnya mempunyai nilai sunny, di atribut lain dia itu mempunyai nilai apa. Nah, contoh di sini nomor 1 dan 2 kan untuk outlooks-nya dia mempunyai atribut sunny ya. Kemudian di temperatur, humidity, dan windy-nya kita lihat ada 3 atribut yang lain, kemudian outcomes-nya kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 data ya di sunny, kemudian mempunyai atribut yang lain juga, hot, mild, cold, untuk temperaturnya, terus humidity dan false-nya, windy-nya. Nah, kemudian dihitung lagi untuk pembentukan leaf baru. Nah, contohnya di sini kita dari tadi atribut sunny, kemudian temperatur di sini temperatur hot ada 2 ya. Kemudian mild ada 2, cold ada 1. Berarti yang dihitung nilai entropinya adalah tiga atribut, 3 nilai ya. Hot, mild, dan cold untuk temperaturnya. Nah, maka dari itu di sini kita lihat bahwa
didapatkan nilai untuk hotnya adalah 2, kemudian dilakukan pencarian nilai entropi lagi. Nah, di sini kan atributnya berkurang ya. Dari yang tadi totalnya 14, di sini sudah dipersempit jadi totalnya hanya 5. Maka kemudian untuk nilai hotnya dihitung, nilai entropinya, kemudian ditambah juga nilai entropi dari mild dan nilai entropi dari cool, lalu mendapatkan nilai sekian, 0,4. Nah, lalu mendapatkan humidity juga. Untuk humidity, di sini ternyata height-nya untuk sunny itu 3, kemudian untuk normal itu 2. Kemudian total dari 2 atribut nilai height dan normal ini adalah 5. Jadi dihitung dulu 3/5, kemudian dicari log-nya untuk humidity juga, dan mendapatkan hasil 0. Lalu untuk pembentukan uh, untuk atribut windy yang mempunyai nilai 2 yaitu false dan true, mendapatkan nilai sekian. Nah, lalu di antara 3 atribut tadi yang dengan mempunyai nilai outlook sunny, kita cari nilai entropi yang paling kecil, yaitu 0, humidity. Maka humidity dipilih sebagai cabang baru di Outlook Sunny. Nah, maka dari itu nanti pembuatan cabangnya seperti ini. Jadi pemilihan pembuatan cabang dari atributnya bisa dilihat bahwa nilai entropi yang paling kecil itu yang pasti dicari di setiap pembentukan cabang baru. Nah, kemudian sama untuk atribut rain, ternyata rain itu menggunakan windy. Kemudian untuk overcast, dia nggak perlu pemecahan lagi. Kenapa? Karena di overcast kita sudah tahu bahwa setiap nilainya itu akan outcome-nya adalah play. Ya, jadi untuk decision tree gambarannya seperti itu ya. Baik. Iya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau Ya, silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Saudara Ega Syahrul Ramadanto, silakan Mas kalau mau bertanya. Mas Ega, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Tidak ada, Pak. Oh, enggak ada. Sudah jelas? Iya. Oke, yang lain mungkin silakan. Tunjuk temanmu Ega. Satu saja silakan ditunjuk. Dari golongan C boleh, dari luar golongan C juga boleh. Silakan. Oke, belum ada ya. Muhammad Reza Ivano ada? Adakah suaranya Muhammad Reza Ivano? Nah, untuk sekarang nggak ada, Pak. Ada. Sudah paham terkait dengan decision tree mumpung ada Pak Firdani? Oke, sepertinya sudah paham. Mohon izin Pak Firdani, karena mau berlanjut ke sesi berikutnya ya terkait dengan Big Data. Eh, Boleh kita break dulu Pak, mungkin 15 menit, nanti kita lanjutkan untuk ke materi berikutnya. Atau mau langsung Pak?
mau share dikit aja buat decision tree-nya. Kalau teman-teman itu kan kadang kan ada model itu kadang diangkakan ya untuk model decision tree. Ada yang nama C45, kemudian ada apa namanya, ada ada penamaan lah ya. Ada model ID3, C45, C4 apa namanya, CHAID atau Mars contohnya. Teman-teman kadang bingungnya itu penggunaan decisionnya ternyata beda atau enggak dari setiap versi ini. Nah, kadang uh, dilihat use case-nya dulu. Misal kalau dilihat use case-nya itu hanya seperti yang tadi yang saya contohkan, jadi hanya outcomes-nya adalah sebuah kategori play dan don't play. Nah, teman-teman sebenarnya nggak perlu pakai yang paling advance atau yang paling baru. Jadi pakai aja metode yang sudah bisa memecahkan model kategori. Contohnya di C45. Nah, di sini C45 ini dia sudah bisa memecahkan nilai nggak hanya dari kategori tapi juga numerik. Cuman untuk pemecahan numeriknya kadang masih perlu improvisasi. Maka dari itu dia di tahun 2000 ini ada pembentukan model baru namanya C500. Nah, jadi untuk pemilihan metodenya dipilih aja sesuai use case saja. Jadi nggak perlu langsung nembak pakai model yang paling advance, tapi lihat kebutuhannya. Ya, kalau disesuaikan kebutuhan aja. Kalau contoh penggunaan di decision tree. Karena perkembangan dari decision tree sendiri ini kan dia punya limitasi. Limitasinya itu untuk pembagian cabangnya dia nggak bisa terlalu banyak. Maka dari itu model barunya itu pakai random forest. Nah, kalau random forest ini sifatnya unlimited. Jadi dia bakalan terus mecahkan apa namanya pembentukan tree-nya lagi. Tapi kalau untuk decision tree dia itu kalau nggak salah maksimal di angka 100 kalau nggak salah. Di angka 100-an itu dia udah paling maksimal atau mentok misal untuk memecahkan permasalahannya atau membuat lift baru. Nah, kalau misal mempunyai atributnya banyak, nah itu pakai random forest saja dia udah cukup membantu untuk pemilihan classifier-nya. Iya, baik. Itu dari saya. Di sini ada yang pernah nyoba apa namanya kayak model machine learning mungkin di Python atau di WK yang kemarin saya demokan. Sudah pernah nyoba, Rek? Sepertinya kalau yang di AI itu sudah di MATLAB, Pak. Kalau yang di Python mungkin ada beberapa saja. Tapi kalau yang decision tree, apakah sudah ada yang pernah nyoba? Silahkan. Hmm. Alif Triadi, sudah pernah nyoba apa belum? Alif Triadi? Eh, izin menjawab, Pak. Oke, silahkan. Kebetulan belum pernah mencoba, Pak. Soalnya belum ada kebutuhan di itunya. Baru cuma sebatas di Excel saja, Pak. Hmm, Oke. Iya. Tapi di sini udah ada yang ngeplan untuk mau ngambil skripsi ya. Skripsi sekarang masih ada nggak sih, Pak? Atau Masih ada, Pak. Masih ada. Kalau mereka belum lolos PKM dan belum memenangkan lomba, biasanya mereka reguler. Nanti semester 6 itu sempro, nanti semester 8 baru sidangnya, Pak. Ini mereka masih semester 5. hmm, iya mulai persiapan nih. Ada PKL-nya juga nggak sih? Kalau untuk sekarang di Politeknik. Ada, Pak, nanti semester 7, semester 7 satu semester itu full PKL. Tapi karena ada MBKM, semester depan mereka sebenarnya sudah bisa apply magang bersertifikat itu dari kementerian. Oke. Oh, menarik ya. Sekarang ada MPKM baru. Saya baru dengar itu, Pak. Nggih, banyak sekali pilihan MBKM-nya, Pak. Ada
magang bersertifikat itu biasanya lebih selektif tapi dibayar biasanya online. Terus studi independen, terus riset. Kalau ikut penelitian dari dosennya itu juga bebas mata kuliah. Terus WMK Wirausaha Merdeka sampai nanti dengan terakhir itu project based learning ya. Yang kami lakukan tiap semester itu project based learning, Pak. Jadi yang semester 5 ini sebenarnya mereka sudah punya topik tugas akhir untuk mata kuliah, tugas akhir untuk mata kuliah yang berbasis pengolahan citra dan AI kalau nggak salah. Hmm. Oh, jadi pengolahan citra dan AI ini disatukan ya, Pak? Atau Bisa milih dua di antara tiga, jadi ada pengolahan citra, AI, dan IoT, itu Pak. Oke. Jadi kemungkinan kalau yang teman-teman ini di workshop sistem cerdas sebenarnya sudah praktek entah itu di Excel maupun di MATLAB. Kalau di Python-nya kayaknya belum mendalami ya, Rek ya. hmm, ya. Sekarang kalau di industri eh, untuk penggunaan machine learning itu beban beratnya di penggunaan Python sih. Jadi rata-rata kita bikin skripnya di Python, kemudian contoh aja gambar citra digital itu kan sekarang kayak librariesnya kan lebih paling update-nya untuk model baru, untuk contohnya itu YOLO 3, YOLO V3, atau bisa pakai framework-nya misal MXNet atau uh, TensorFlow. Terus kadang teman-teman itu juga bisa nyoba di ada nama buat NLP ya. Saya nggak lupa. Ada website tuh yang namanya oh, ini. Ya, ada beberapa use case itu mereka tuh membuat sebuah nama teks, kemudian nanti teksnya itu di-generate jadi picture. Nah, dia tuh open source dan kadang penggunaannya itu kayak digabungkan dengan gambar yang udah ada. Jadi misal kita punya objek gambar pemandangan, kemudian di dalam gambar pemandangan itu misal kita pengen menambahkan objek yang lain, contoh pohon atau burung atau apa. Nah, penggunaannya itu uh, bisa menggunakan namanya Stable Diffusion. Aku lupa deh yang Hugging Face. Jadi teman-teman kalau lagi pengen nyoba sebuah algoritma gitu, bisa pakai di website ini Hugging Face. Lalu contoh use case-nya di sini ada face recognition ya. Contoh tadi Stable Diffusion ya. Diffusion, Stable Runway, Stable Diffusion. Jadi dicari aja. Biasanya kalau udah di deploy di GitHub, di deploy di sini juga. Lalu coba ada cari bikin, bisa dicoba apa namanya libraries-nya. Nah, nanti dia kayak bisa generate outputnya di sini juga langsung. Jadi terus nanti kayak misal cara deploy-nya di Python-nya, kemudian pakai libraries apa juga biasanya dicontohkan atau dikasih tahu sih di website ini Hugging Face. Jadi teman-teman coba aja kalau apa namanya
menemukan use case kemudian bisa dipecahkan pakai AI gitu. Nah, coba dicari di sini aja, Hugging Face. Oke, menarik Pak. Bisa di-share linknya Pak. Nanti saya coba tak belajar-belajar juga. Ini siapa? Yang sedang hits kan sekarang kan itu Pak ya, generate gambar yang Disney kalau nggak salah sekarang. Oh iya, kalau di Instagram itu pada sering bikin Iya. generate di Disney itu. Iya, Pak. Iya. Baik Pak Firdani, mungkin boleh kita break dulu 15 menit ya Pak. Nanti kita bisa lanjut ke materi yang selanjutnya terkait pengenalan terkait dengan big data. Mungkin seperti itu nih Pak Firdani. Nggih. Oke. Iya, Pak. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita break dulu, insya Allah 15 menit untuk kita istirahat, sholat, dan makan. Nanti insya Allah di sesi kedua ada materi tambahan terkait dengan big data. Baik, saya izin untuk men-share screen sebuah timer ya, untuk kita biar bisa tepat waktu. Oke, silakan teman-teman kalau memang mau sholat, mau makan, kita bisa rehat dulu. Mohon untuk bisa tetap di ruang Zoom ya, agar dia tidak repot masuk dulu. Nanti insya Allah kita akan mulai kembali sekitar jam 1 lebih 12 menit ya.
Oke, alhamdulillah kita sudah istirahat untuk sholat dan makan. Monggo Pak, kita bisa lanjut untuk sesi yang kedua untuk materi tambahannya. Kebetulan di mata kuliah ini masih belum ada Pak mata kuliah yang spesifik terkait dengan big data. Dan jika Pak Firdani mau memberikan insight kepada kami, alhamdulillah nanti mahasiswa bisa menjadi terbuka ya wawasannya terkait dengan peluang pekerjaan baru. Monggo Pak untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan. Oke, makasih Pak. Iya, oke. Oh ya, buat teman-teman sebenarnya yang pertama mungkin ada yang minat untuk belajar buat di cloud. Contohnya di AWS itu ada programnya namanya AWS Educate. Jadi teman-teman ada trainingnya di sini. Lalu nanti kalau udah selesai bakal dapat sertifikat. Jadi setiap trainingnya itu ada fokusnya masing-masing. Contoh mau di komputasi atau di networking atau mau di database, kemudian di cloud operation ini kayak DevOps, kemudian mau security juga ada masing-masing ya. Jadi coba aja register di sini. Nanti kalau udah uh, kayak ada training lab-nya juga. Jadi kalau mau benar-benar mencoba, bisa coba di website ini ya. Karena lumayan kalau udah dapat sertifikasi dari contohnya kayak dari AWS atau dari Azure atau dari Google Cloud, itu juga nge-recognize teman-teman juga nanti waktu mau nyari kerja. Karena ya demand-nya nanti bakalan ke sana juga pada akhirnya. Hmm, ya iya. Jadi untuk lebih spesifiknya sebenarnya di uh, kenapa kita butuh big data, kemudian prosesnya itu kan sebenarnya pada ujungnya juga untuk melakukan analisis terhadap data kita juga. Nah, terus nanti sumber analisis itu yang dijadikan acuan ke depannya mau melakukan decision apa di perusahaan. Nah, pada contoh di sini kayak rata-rata kebutuhan big data. Jadi data kan sebenarnya sifatnya growing. Jadi mungkin dari tahun ke tahun dia storage-nya akan menambah terus dan terus. Maka dari itu uh, sumbernya juga bisa beragam, nggak dari satu sumber aja. Misal contoh cuman dari SQL Server aja, terus kemudian bisa nambah lagi dari data streaming, dari bentukan usernya, atau dari IoT juga bisa juga. Maka dari itu jenis datanya akan beragam ya. Kemudian uh, bakalan digunakan jika dalam bentuk perusahaan besar itu use pengguna datanya akan lebih banyak lagi. Misal untuk orang finance, dia pengen lihat data sales, kemudian data marketing, contoh. Kemudian untuk orang uh, apalagi kayak decision maker-nya kayak level CTO, level C, dia pengen tahu revenue tiap bulannya itu gimana, kemudian proses tiap harinya itu ada penambahan salesnya gimana, di event-event apa, dia pengen melihat datanya itu seperti apa. Nah, biasanya disajikan dalam bentuk grafik. Nah, kemudian kalau kita sebagai contoh untuk role semisal kayak data engineer atau um, apalagi ya untuk role yang berhubungan dengan data lah kayak ML engineer, data engineer, kemudian apalagi ya untuk sekarang dua itu yang terfokuskan. Nah, kita kan sebenarnya ada kebutuhan untuk melakukan beberapa roles ya. Bisa melakukan bikin pipeline, datanya dari berbagai sumber data, kita satukan di dalam satu tempat, kemudian itu bisa dipecah di mana nanti bisa dilakukan analisis. Mungkin untuk role yang lain, semisal data analytics atau ML analytics. Nah, di sini ada dipecah lagi. Ada yang namanya data data engineer, ML Ops, terus data analytics, sama ML, ya ML itu masuk data analytics juga sih, yang berhubungan untuk mencari model
dari sebuah ingin enhance model atau menemukan model yang baru untuk mengotomasi sebuah proses. Nah, contoh untuk modern data sekarang kan dari data source dia itu akan dilakukan proses namanya katalog. Nah, katalog ini kita itu kayak mencari di setiap data. Semisal kita punya data baru masuk dalam bentuk Excel, kemudian dalam bentuk Excel ini dia punya atribut atau kolom apa aja. Nah, itu disimpan di dalam katalog dari proses data-data itu. Nah, contoh kayak misal ada model format file baru yang masuk mungkin dalam bentuk SQL atau Parquet. Kalau teman-teman udah tahu Parquet file juga, ya itu juga harus disimpan di dalam bentuk katalog. Jadi, semisal ada perubahan columns, dia itu terrecord. Jadi, misal mungkin untuk kolom yang sebenarnya untuk data yang versi baru, versi awal hanya ada 10 kolom, kemudian ada versi baru masuk 20 kolom, itu juga nanti akan mempengaruhi pembikinan data pipeline. Nah, proses data pipeline ini kan dia gabungan dari database, kemudian kita masuk ke data lake, kemudian di dalam data lake ini data kita dipersiapkan untuk dibuat analisisnya, kayak data preparation kalau di machine learning, kemudian atau mau melakukan machine learning atau pembuatan model untuk melakukan kayak forecasting, semisal kayak demand stoknya sebuah perusahaan yang mempunyai produksi berapa gitu, dia ingin membuat forecasting berapa banyak stok yang akan diprediksi dalam 1 minggu ini, contoh. Nah, kemudian kayak seperti itu kan sebenarnya nanti akan digunakan model ini untuk semisal orang di dalam produksinya, mungkin di pabriknya, nah untuk melakukan penambahan jumlah sesuai dengan hasil forecasting, atau mungkin dari level CTO-nya juga bisa, atau mungkin mau dikonsum ke aplikasi, kayak misal bikin recommendation engine dari datanya yang semisal udah dipersiapkan, kita masukkan ke machine learning, kemudian kayak bikin recommendation, dikembalikan lagi ke usernya, contoh. Jadi proses besarnya itu di 4 bagian ini, dari database melakukan ke data lakes, kemudian dari data lakes ke analytics bisa ke machine learning. Nah, contoh tadi kan dengar tentang istilah data lake ya. Nah, data lake ini kalau kita sebenarnya data lake ini kayak sebuah storage yang bisa menyimpan segala bentuk format data. Jadi antara data struktur atau semi struktur atau unstructured, dia itu masuk ke dalam data lake sini. Nah, istilah kenapa jadi data lake itu karena dia itu menyimpan semua data. Jadi kayak sebuah danau kan, literally translate-nya. Nah, di situ semua data dimasukkan di dalam satu jenis namanya data lake ini. Nah, kalau kita teman-teman kayak misal punya Drive Google atau OneDrive atau itu juga termasuk sebenarnya sebuah pemikiran kayak data lake juga. Jadi tempat storage untuk semua jenis data. Nah, kalau di AWS ini namanya S3, Simple Storage Service. Kalau aku tunjukin itu kayak ini. Nah, S3. Ya, bentuknya seperti kayak drive gitu sih. Jadi di dalamnya S3 ini kayak paket itu kayak ya hitungannya kayak apa ya, kayak master folder gitulah. Nah, di dalam master foldernya ini contoh kita akan punya beberapa file ya di dalamnya. Nah, kalau di AWS paket ini harus disimpan di region apa? Contoh di sini aku pakai region Singapura. Oh, berarti dia juga ngasih tahu bahwa paket ini di region Singapura.
Nah, bentukannya si S3 ini eh, kayak punya versioning juga, kayak kayak apa itu OneDrive. Kalau di OneDrive kan kita kadang kalau udah menimpa file yang udah ada, terus kita tempa file yang baru dengan nama yang sama kan, itu sebenarnya kita bisa cari itu versioningnya, date-nya tanggal berapa gitu. Nah, di sini juga sama, bentukannya bisa kayak gitu juga. Nah, cuman kalau di cloud biasanya uh, lebih ke utilize-nya itu ke jangka waktu selama apa data itu mau disimpan. Nah, misal kita hanya kayak cuman nyimpen data itu cuma hanya seminggu atau 2 minggu, atau setelah 2 minggu mau diarsipkan ke paket yang lain, contoh ke master folder yang lain. Nah, itu juga salah satu utilization-nya di cloud. Nah, dengan hal itu, jadi semisal ada, semisal kalian sudah membuat budget kayak S3 bucket ini, budgetingnya itu, karena kan kalau di cloud kan kita kayak membayar seberapa service yang kita gunakan di dalam cloud-nya. Nah, contoh kalau teman-teman itu, ya, contoh di sini sebenarnya pricing di beberapa region itu beda-beda. Contoh kayak di Singapura atau Jakarta. Jakarta, apa kalau dicari history. Nah, di sini kayak teman-teman itu bisa mengestimasi, misal aku mau nyimpan punya aplikasi, kemudian aplikasi itu tiap bulan mungkin dia mengkonsumsi 5 GB gitu ya. Nah, terus dalam 1 bulan itu konsumsinya segini, 0,13 US dollar. Jadi nggak sampai dari 4.000 atau 5.000 ya. Contoh. Itu juga sebenarnya salah satu teknik juga kalau misal teman-teman mungkin nggak tahu mau pakai provider kayak apa ya, OneDrive atau sejenisnya, tapi kalian bisa bandingin tuh kalau masuk di cloud sendiri, bikin sendiri itu apakah lebih murah atau lebih mahal daripada service yang udah digunakan. Kayak misal kalau punya Google itu punya juga kan kalau nggak salah di Google Drive-nya. Nah, salah satunya nanti konsumsinya sekitar segini. Jadi salah satu cara untuk buat teman-teman kalau misal mau nyoba nyimpen data, terus datanya kalian taruh di AWS, kalian udah tahu mengestimasi. Kayak misal aku mau nyimpen 200 MB data, kalian udah coba aja di kalkulatornya sini, nanti dia kasih tahu bakalan estimasi harganya itu berapa untuk pemakaian dalam 1 bulan, contoh. Nah, atau dengan service-service yang lain. Nah, kembali lagi ke data tadi, data lake. Contoh dari satu bucket. Nah, di dalam bucket sini kan sebenarnya kan dia bentukannya kayak folder ya. Jadi kalau mau diisi dengan jenis-jenis data yang lain, itu bisa aja kayak gambar atau PDF gitu. Itu nggak masalah. Jadi, nah dari satu storage ini bisa dijadikan data lake, namanya S3. Nah, keutamaannya sih yang penting dalam pembuatan data lake itu dia nggak punya downtime. Artinya downtime itu dia harus selalu available. Jadi nggak ada semisal dalam 1 hari dia down atau aplikasi tidak bisa storage-nya tidak bisa diakses dalam 1 menit aja. Itu juga mempengaruhi produksi juga. Nah, maka dari itu
kebutuhan untuk downtime itu harus dilihat juga untuk dijadikan service itu sebagai data lake. Untuk di Google Cloud aku kurang tahu sama Azure, cuman kalau di AWS contoh di sini downtime-nya itu dalam 1 tahun kalau nggak salah hanya sepersekian detik, mungkin sekitar di bawah 1 menit lah untuk downtime aplikasinya, data lake-nya S3. Nah, kemudian kan tadi dari berbagai sumber informasi data kan kita simpan katalognya untuk kebutuhan yang lain, monitoring contoh, atau ML, atau melakukan visualisasi atau analitik. Lalu di big data itu ada beberapa service atau kebutuhan untuk kita gimana sih ngeproses big data itu. Nah, ada di sini ada namanya konsep itu EMR. Nah, EMR ini ditujukan untuk ngeproses data dengan skala yang besar. Contoh, mungkin kalian punya data 30 giga. Nah, jika data itu mungkin kalau di data lake kan mungkin dia diformat mungkin di CSV file, atau kalau di big data ada nama format itu namanya Parquet. Parquet file. Nah, dia ini ditujukan untuk ngeproses data-data yang besar. Nah, kalau di jenis kalau apa namanya? Kalau di CSV file atau Excel file itu kan kita kan ngelihatnya kan kolom gini ya. Apa namanya? Kolom formatnya kan dari atas ke bawah untuk values-nya atau row-nya. Nah, kemudian kan kayak ada kolom 1 itu produk, customer, country, date. Nah, kalau di format Parquet dia itu row format. Row format itu artinya nggak panjang ke bawah, tapi dia panjang ke samping. Kenapa kok jadi apa namanya panjangnya ke samping? Ini contoh. Nah, kalau ini kan bentukan kolom ya. Kolom itu kan gini kan. Jenis kolomnya itu dari kolom base ke row base. Kalau row base dia tuh kan kepanjang tuh. Jadi datanya ke samping terus. Kita tahu kolomnya di awal. Cuman kita bisa partisi data itu. Jadi bisa misal aku pengen ke partisi data dari 2000 row menjadi 5 partisi, 250 ya berarti. Nah, dia proporsinya motongnya itu dari panjangnya itu tadi. Jadi ke samping ya. Nah, jenis format Parquet file ini dia utilize untuk big data. Jadi untuk pemrosesan datanya itu lebih kencang daripada kolom format. Nah, jadi kayak splitting tadi ya, bikin partisi. Kemudian kebutuhannya, kalau di row format tadi, kalau teman-teman tahu istilah namanya OLTP sama OLAP. OLTP itu untuk transaction, kalau OLAP itu untuk analitik workload. Nah, kalau transaction ini kayak misal misal data kalian itu butuh outputnya itu cepat. Nah, terus dia kan biasanya kan inputannya misal kalau kita punya aplikasi, kemudian ada apa ya, dia selalu online dan mungkin transaksinya kan cepat.
kayak misal insert sekali, insert 2 kali, insert 3 kali data aja, itu dia masuk dalam transaction jenis transaction OLTP. Nah, itu baik menggunakan storage yang jenisnya row-based tadi yang ke bawah ya. Ya, kayak SQL Server atau CSV, Excel file, contoh. Nah, itu kan lebih terbiasa dengan format ke bawah. Nah, kalau column based, dia penggunaannya tadi untuk ngepartisi. Jadi, kebutuhan datanya besar, tapi butuh diproses cepat. Dan biasanya kan dilakukan nggak sering sekali ya. Mungkin hanya dilakukan misal setengah jam sekali atau 1 jam sekali, bisa mungkin 1 hari sekali. Jadi kebutuhan cepatnya itu hanya dibutuhkan di waktu-waktu tertentu. Nah, kalau di row base atau LTP menggunakan contoh SQL gitu, SQL Server, MySQL, nah dia masuk di row base. Nah, kalau di row base ini emang dia harus dibutuhkan setiap saat. Nah, bedanya di situ sih. Kalau column based sama row based. Nah, jenis Parquet file ini sebenarnya yang biasanya digunakan di big data. Jadi rata-rata sih kalau semisal teman-teman punya format data itu SQL gitu atau CSV, nah dia itu masuk kayak ke bucket namanya staging. Jadi data itu di staging dulu, intinya dari raw formatnya di staging, ditaruh di situ semua. Kemudian dari staging ini dia pindah ke bucket yang lain. Contoh habis dari staging mungkin ke dalam bentuk, kalau teman-teman di database kan kayak tahu ada L1, L2, L3, kayak ada transformasi ya. Nah, dia masuk di situ, dipindahkan ke ada transformation-nya lah. Dari format yang dari row tadi, dari data staging ke jenis mungkin udah nggak terlalu raw lagi ya. Mungkin udah ada pre-processing-nya ke stage yang baru. Nah, hal itu kayak bisa diotomasi. Kayak contoh, kita tuh nge-trigger. Misal data itu datang, ya jadi kayak data itu datang, kemudian setelah data itunya datang, kita trigger. Semisal dengan logic itu, ketika data datang, data itu langsung ditransformasi ke bentuk yang lain, tapi juga disimpan juga. Nah, terus kembali lagi ke data lake tadi, ke big data. Tadi kan konsepnya kan ada namanya data lake. Data lake itu kan tadi kan ya contoh gampangnya kita semua naruh data dari berbagai sumber ke dalam satu service saja, kayak misal S3. Lalu ada namanya data warehouse. Nah, data warehouse ini datanya sudah disiapkan untuk analitik. Nah, biasanya kalau data warehouse ini dia itu bentukan formatnya sudah dalam bentuk mungkin SQL. Contoh sudah dalam bentuk satu format. SQL Server contoh atau SQL. Nah, terus beberapa service yang digunakan untuk big data itu ada namanya Amazon Athena. Nah, Amazon Athena ini kayak kita bisa nge-query langsung. Misal data yang datang ke S3 tadi, data yang dari S3 tadi itu kita bisa langsung query datanya. Jadi nggak perlu untuk dimasukkan ke dalam bentuk database atau apa. Nah, dia itu cara kerjanya dari data source, ya S3 lah. Dari S3 ini kita langsung bisa nge-query datanya itu mau dianalisis langsung atau ad hoc, itu bisa.
Nah, contoh ini aku coba bikin data baru. Di prosesnya itu setelah data datang ke kayak ke S3, teman-teman itu harus ngekatalog data itu punya kolom apa. Nah, ini kayak contoh nih, data itu eh, lokasinya di sini, CV data tim, misal, kemudian dengan prefix atau folder seperti ini. Nah, kita bisa apa namanya, tambahkan dia ke database atau ke katalog sih sebenarnya. Jadi kayak di dalam database ini dia punya katalog berbagai jenis tabel. Misal di sini datanya adalah formatnya Parquet. Nah, terus nanti uh, data yang udah di katalog tadi, teman-teman bisa lakukan query langsung ke sini. Jadi kayak misal kita udah tahu nih datanya, misal contoh nih ada namanya AWS Data Catalog, kemudian dia punya 5, 5 kolom, sorry, 5 tabel, terus kalau kita kepengen query satu tabel aja, countries. Region nggak sama. Hmm, PP. Iya, harusnya keluar ya.
Contoh kita lihat skemanya dalam tabelnya gitu. Terus kita tahu lokasinya di mana, terus format tipenya apa, contoh di sini CSV, kemudian delimiternya apa gitu. Contoh atribut-atribut atau properties dari data yang masuk ke S3, ke bucket. Harusnya bisa select sih. Ya, seperti itu sih contohnya. Jadi kebutuhan Athena tadi kayak langsung ad hoc, pengen tahu datanya langsung, ngelihat apa sih kontennya di dalam datanya itu yang baru datang. Nah, teman-teman bisa pakai kayak namanya ad hoc query. Nah, lalu ada Amazon EMR. Kalau misal datanya itu datang dalam format giga dan besar. Nah, tadi kembali ke format Parquet. Dari format Parquet itu, ketika data datang, ya, dia diproses dengan EMR. Jadi dua kombinasinya yang cepat untuk digunakan di Big Data itu sekarang dari uh, format file yang bernama Parquet tadi ke EMR. Nah, di sini format EMR ini namanya clustering data. Nah, kalau belajarnya sih dia itu sebenarnya awalnya Big Data itu dikembangkan dari namanya Apache Spark sama Apache Hive dan Presto, tiga framework ini. Yang awalnya itu kenapa Big Data itu jadi demand dalam 10 tahun terakhir, karena kan uh, jenisnya dia itu Big Data Spark. Nah, dia itu kayak membuat engine sendiri untuk bisa memproses big data itu lebih cepat daripada menggunakan framework atau komputer biasa. Nah, dia itu ada namanya cluster. Jadi di setiap, saya misalkan tadi kan kita nge-partisi data dari mungkin Parquet file itu kita bikin 10 partisi. Nah, dari 10 partisi ini nanti setiap partisinya akan diproses satu cluster aja, satu node lah. Cluster itu kan satu besar, kemudian dia si cluster ini kayak ngasih informasi kolomnya dari data yang besar tadi, kemudian dari informasi kolom ini dia dibagi ke beberapa node. Jadi beberapa node ini kayak workers yang bakalan ngeproses data tadi yang banyak dari 10 partisi itu. Jadi setiap node itu definisinya kayak satu partisi. Jadi satu node, satu partisi, satu workers. Nah, konsepnya di Big Data, dia dipecah ke berbagai workers itu tadi, kemudian diproses secara paralel. Jadi bebarengan. Nah, kalau kita kalau di proses data seperti biasa di komputer kan, data kan bersifatnya sequence ya. Jadi data A dulu diproses, data B, kemudian data C, data D. Nah, kalau di big data, uh, secara utilization-nya itu dia dibuat prosesnya sama paralel. Jadi data satu, kemudian data 10 atau 100, dia diproses barengan, tapi dengan workers yang berbeda atau node yang berbeda. Nah, maka dari itu penggunaan Spark ini biasanya necessary untuk misal datanya besar dan untuk melakukan analitik dengan waktu yang cepat. Nah, lalu kenapa sih
kok tiba-tiba kita itu dari data, karena data kita kan growing ya, dari data kita itu growing, kemudian di beberapa use case data itu terpisah-pisah. Jadi namanya data yang terpisah-pisah itu namanya data silo. Ya, misal aku punya data di SQL Server, kemudian aku punya data di Postgre, aku punya data dari IoT atau dari streaming. Nah, hal itu kan sebenarnya kan terpecah-pecah data itu. Untuk melakukan analitik, kadang kita perlu menggabungkan beberapa data. Nah, proses itu dilakukan di dalam proses ETL. Di sini ekstrak itu datanya datang, kemudian transform, dilakukan preprocessing, kemudian di load, dikirimkan ke target yang mau diutilisis atau biasanya di data warehouse. Nah, kemudian bisa dua proses, ETL sama ELT. Kalau di sini extract transform load, ada lagi namanya ETL sama load transfer, sorry, ETL sama ELT. ELT, ya. Jadi ada yang transform duluan, ada yang di load duluan. Ya, contoh itu kalau biasanya kita bedanya ETL sama ELT ini dibentukan dua format tadi, data lake sama data warehouse. Nah, contoh di sini kalau misal kalau di data lake kan kita dari semua sumber data kita masukkan ke data lake ya. Berarti dia masuk ke ekstrak, kemudian di load di data lake, kemudian ditransform. Nah, kalau di ETL data itu langsung ditransform, ekstrak dulu, kemudian ditransform itu langsung di data warehouse juga bisa. Atau kalau di sini tuh kalau di AWS namanya Redshift. Jadi misal aku punya database A dan B, jadi aku punya database A dan B di dalam Redshift, di dalam data warehouse, kemudian data itu datang ke database A. Nah, kemudian si data warehouse ini kita punya kayak SQL query yang kita run mungkin setiap 10 menit atau 15 menit. Nah, SQL query ini yang bakal nanti dari mentransform data dari database A ke database B. Nah, itu konsep dari ETL-nya. Tapi kalau ELT, dia lebih terfokus ke data lake, di mana data itu intinya di-load dulu, disimpan dulu di data lake atau S3, nah, kemudian dia ditransform ke target usernya atau target data warehouse juga bisa. Jadi data warehouse-nya mungkin kalau di sini bebannya untuk ETL bebannya di data warehouse, tapi kalau untuk ELT dia bebannya di data lake atau S3. Terus kalau teman-teman itu tahu sih. Share-nya. Nah, mungkin untuk data lake itu kayak gini ya, visualisasi saya. Iya. Nah, kalau data lake tadi di mana semua ditaruh di data lake ya. Nah, intinya di data lake itu kita itu pengen untuk lebih
eh, apa ya? Ini aja deh. Kalau di data tradisional itu kan kadang kita eh, setiap misal kita punya SQL Server di komputer A, kemudian SQL Server di komputer B. Nah, maka dari itu dia butuh satu namanya data warehouse. Jadi kita nambah satu server lagi untuk mengkombinasikan dua data tadi yang di server A sama server B. Nah, biasanya kebutuhannya kalau datanya itu bersifat relational data atau ya RDBMS ya, Relational Data Management. Nah, itu rata-rata bisa digunakan sebagai uh, apa namanya main fokus di data warehouse. Kemudian di data warehouse ini baru dibuat analitiknya di mungkin di QuickSight kalau di AWS, kemudian atau di Tableau kalau open service-nya. Nah, tadi kan dari katalog ya, dari katalog, kemudian mau dibuat machine learning. Yang ini pipeline-nya. Nah, tadi kalau di AWS, foundation-nya itu memang S3 untuk setiap jenis pemrosesan data. Kemudian dari S3 itu dia bisa digunakan di berbagai service yang lain. Ada Redshift, Redshift tadi data warehouse. Kalau teman-teman tahu di Google itu BigQuery namanya. Kemudian IMR ini untuk memproses big data tadi mau ditransform, mungkin bisa dari tengah-tengah. Jadi dari S3, dari data staging, kalian butuh transformation itu bisa dilakukan di EMR. Kemudian dari EMR itu kita masukkan datanya, hasil datanya itu ke Redshift atau ke data warehouse. Kemudian ada SageMaker. SageMaker di sini tuh gunanya untuk melakukan MLOps atau mau ngulik pakai machine learning atau mau bikin operationnya. Nah, itu kayak playground-nya di Amazon SageMaker untuk fokus di machine learning. Jadi ini ada beberapa sih. Apa namanya? Untuk produknya sudah uh, menjadi produk ML ya, machine learning. Contoh di sini itu ada namanya Amazon. Biasanya ini yang digunakan di operation. Jadi ada namanya Amazon Textract. Nah, di Amazon Textract ini kadang kita kan kayak pengen mengotomasi gambar ya. Kalau misal kalian udah punya format gambar mungkin kayak receipt atau intinya sudah terformat. Jadi mungkin di atas kan kita udah tahu itu ada header, kemudian ada nama company dan sebagainya. Kemudian kita pengen nyari spesifik value saja. Misal kita pengen nyari total total doang. Kayak misal di sini ada namanya net pay. Kita mau nge-select dari gambar itu values-nya di net pay ini aja. Nah, ini namanya optical character recognition. Jadi misal aku mau upload dokumen, nah di sini kan kayak masih dalam bentuk image ya. Kemudian dalam bentuk image ini kita mau convertkan ke dalam bentuk teks, di mana nanti teks itu nanti kita butuhkan untuk misal menganalisis atau memasukkan ke dalam sebuah tabel. Contoh, maka bisa dilakukan. Ya, kemudian nanti outputnya seperti ini. Jadi dia memecahkan setiap data itu udah dipeta-petakan. Nah, kadang kita itu kan kalau sudah bentuk dokumennya terformat, kita bisa fokus ke kolom spesifik kolom contoh. Mungkin di kolom di bagian 3 sini
di bagian medical. Nah, kalau di dalam API-nya sebenarnya kita bisa kayak milih gitu. Di row sekian, kolom sekian, aku mau ngambil values-nya ini gitu. Nah, nanti dari values itu mungkin mau di otomasi ke dalam, kayak sekarang biasanya sih dikombinasikan dengan RPA, Robotic Process Automation. Jadi RPA plus OCR. OCR itu Optical Character Recognition. Jadi yang tadi dari gambar ke teks itu namanya OCR, Optical Character Recognition. Kemudian ada namanya RPA, Robotic Process Automation. Demonya itu kayak kita itu sudah punya form. Nah, terus misal ini kita punya form. Nah, form ini kita bisa inputkan secara otomatis dari gambar. Soalnya di sini kan invoice ya. Nah, di dalam invoice ini kayak kita sudah punya nama aplikasi lah, contoh aplikasi finance. Kemudian dari aplikasi finance itu biar caranya dari gambar ini input otomatis ke sistem finance-nya. Nah, itu namanya menggunakan RPA, Robotic Process Automation. Biasanya di dalam RPA ini digunakan di SAP data. Sorry, di format SAP. Di SAP itu kayak ada punya RPA untuk combine dari gambar OCR ke RPA. Nah, kemudian kayak kita nggak perlu menginputkan secara manual. Kayak misal mungkin kalau di sektor administratif kan kayak kita melakukan pendataan, kita harus masukkan informasi di kolom ya. Mungkin dari nama diisi dulu, kemudian alamat, tempat tinggal, dan sebagainya. Itu kan kadang kan human ya yang melakukan. Nah, kalau misal dia sudah mengisi sebuah form, nah form itu kita foto, kemudian dari foto formnya tadi itu dimasukkan, uh, direcognize dulu di OCR untuk ngeluarin info teksnya dari image ke teks, kemudian dari teks itu nanti baru dimasukkan ke dalam kayak ya tadi website yang mengisi form tadi yang digital. Jadi dengan proses itu tuh nggak perlu proses manusia lagi untuk melakukan input uh, ke formnya lagi gitu, ke form website gitu. Nah, ini juga salah satu yang on demand sih untuk sekarang. Kalau teman-teman ada yang minat kayak mau bikin RPA sama OCR itu, mungkin pakai open source aja dulu. Kayak tadi aku pakai Hugging Face, kemudian aku bikin OCR-nya untuk mendeteksi dari image ke teks, terus teman-teman bikin RPA-nya, itu udah jadi produk sih sebenarnya. Bisa jadi sebuah ide sih, karena demand-nya di industri besar sih ini. Iya, kan ada yang pengen ditanyakan? Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan bisa langsung raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Ya pada intinya kalau di data di big data itu, data itu relatif besar. Intinya dua desain yang harus dipahami itu data lake sama data warehouse. Nah, kalau teman-teman udah paham konsepnya data lake sama data warehouse, sebenarnya tinggal tinggal
eksekusinya ngikutin framework-nya aja dari data lake sama data warehouse. Tapi secara garis besar sih uh, untuk sekarang dua itu sih, data lake sama data warehouse untuk di big data pemrosesannya. Nah, kalau teman-teman sebenarnya bisa trial. Kalau teman-teman itu pernah lihat snowflake.com. Nah, dia ini kayak pemroses big data juga dan dia berbasis cloud. Kalau dia di sini konsepnya itu data warehouse. Nah, jadi data itu ya pokoknya coba aja lah di sini. Kalau di sini tuh dia patternnya data warehouse Snowflake, bisa bisa dicoba 30 hari gratis. Nah, kalau mau belajar ambil sertifikasi ini juga bagus juga. Karena juga demand-nya lagi tinggi sekarang. Kalau data lake itu cloud service-nya itu namanya Databricks. Nah, kalau di Databricks ini dia dia kayak combine dua platform sih, data lake sama data warehouse. Nah, namanya jadi lake host. Tapi sebenarnya core-nya dia, engine-nya dia itu awalnya dari data lake. Jadi kayak menaruh data di bucket S3, kemudian diproses dari S3 itu pakai Apache Spark, tapi dia punya model Apache Spark sendiri. Nah, kalau di data warehouse ini, intinya kalau data warehouse, kita pakai SQL rata-rata untuk melakukan coding atau melakukan ETL atau LT. Kalau di data lakehouse ini, teman-teman itu bisa pakai Python, namanya PySpark. Nah, kalau lebih ke familiar apa, tinggal teman-teman aja mau fokus di penggunaan SQL aja atau mau pakai kayak Python. Nah, kalau teman-teman mau pakai di Python, intinya udah terbiasa dengan Python lah. Nah, mending pakai platform yang juga pakai Python juga. Jadi biar cepat apa namanya belajarnya dan paham penggunaannya. Iya. Ini juga bisa dicoba gratis juga. Kalau nggak salah 30 hari juga. Nah, biasanya kalau akhir tahun ini Microsoft Azure, dia itu kadang memberikan informasi ke kita tentang cara dapat sertifikasi gratis. Kalau nggak salah sih buka websitenya Azure. Nah, biasanya kalau di Azure itu, kalau kalian mau nyari sertifikasi, ikut seminarnya dulu. Nah, nanti setelah seminarnya selesai, nah teman-teman itu bisa dapat ngeklaim kayak sebuah kode, yang kodenya itu nanti dibuat untuk ujian sertifikasi. Kemarin itu kalau data yang bisa dapat sertifikasinya itu fundamental kalau nggak salah. Kemarin aku nyoba-nyoba iseng eh, ikut seminarnya di Microsoft Azure. Nah, lalu terus nanti tiba-tiba bisa dapat klaim buat nyari sertifikasi Azure contoh. Nah, klaimnya sebenarnya kalau kita mau bayar sendiri itu sekitar $75 kalau nggak salah. Nah, kalau nyari-nyari gratisan gitu, kadang ikut aja, ikut seminarnya dari uh, Microsoft aja, Azure contoh. Itu kadang, ini, sekarang 100 USD Indonesia. Oh, 55, udah turun nih. Dulu ujian 75 USD, tapi kadang ikut seminar aja bisa gratis untuk dapat kayak exam exam code-nya gitu. Iya. Oke, dari sini ada yang mau ingin ditanyakan atau ingin sharing? Karena kebutuhan cloud itu sekarang lumayan sih teman-teman, demand-nya.
Oke, silahkan teman-teman kalau memang ada ditanyakan. Sepertinya belum ya. Kalau memang belum di ada yang ditanyakan, silahkan bisa on cam dulu ya teman-teman untuk kita sesi foto ya. Oke, saya izin. Oke. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Firdani berbagai macam platform ya yang bisa jadi opsi untuk big data, big data, pengolahan data dan lain sebagainya. Itu jadi insight yang baru untuk kita. Eh, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa diakhiri nggih, Pak Firdani. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.